Yani datang gereja, tapi kosong. Kalau video call sama anakmu, kamu bilang, "Nak, udah berdoa belum? Nak, eh, hari ini udah baca firman belum?" Salam, salam sejahtera, damai, sukacita buat kita semua. Kita bertemu lagi hari ini di program podcast Redemption Production bersama dengan ownernya Pendeta Andi Pranoto. Ya, salam. Andi. Shalom Andi, shalom Kak Peter. Nah, di sini ini ada makhluk yang paling langka di dunia. Sahabat saya, adik rohani saya yang saya kenal sangat luar biasa, luar dalamnya, kayak kenal semua. Orang yang paling dipakai Tuhan. Waduh, luar biasa. Kenapa saya bilang paling dipakai Tuhan? Semua orang dipakai Tuhan. Ya. Tapi pengalamannya beliau sehingga membuat beliau merasa orang yang dirinya dipakai Tuhan. Ya. Dengan dahsyatnya. Beliau adalah Ongen Rehena, dulu namanya Ongen Rehena. Sekarang Eta Ongen Roriri. Saya harus memperkenalkan dulu dan sekarang supaya kita tahu perubahannya apa. Iya. Ya kan, Betul. Ongen Rehena ini seorang musisi yang luar biasa yang Tuhan pakai, drummer. Dia kalau udah main drum keren sekali. Bisa membuat suasana sedih, senang, bahkan ngeri. Iya kan? Karena dia pukul apa aja, Pak. Oh gitu ya. Dia pukul aja. Tapi satu hal yang dia tidak lakukan, dia tidak pukul istri. Ya, itu dia. Itu dia. Betul. Tidak pukul istri, tidak pukul anak, tidak pukul orang tua. Jadi ini ketahuan nih, orang Ambon yang sangat baik sekali yang saya kenal. Amin. Wajah boleh seperti itu, tapi hatinya, Pak, hati Tuhan ada di dalam hidupnya. Amin. Amin. Ongen Rehena, shalom. Sekali lagi. Senang banget loh bisa ketemu dengan Ongen hari Ongen ini. juga senang Kak Peter. Senang ya, Ongen, tapi sebelum kita Senang. nyanyi dulu ya. Boleh. Ya. Boleh. Oke. Kita katakan bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku rasakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Sekali lagi katakan, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Amin. Wah. Haleluya. Hanya Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Amin. Kita semua sudah rasakan, bahkan my brother Ongen sendiri, Pak Andi, Ya. dia sudah merasakan itu. Ya. Dan sekarang kita wajib mendengar apa yang dia rasakan dari dulu sampai hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan Ongen. Oke. Nah, shalom Pak Andi, Shalom, Kak Bung Peter. Shalom Ongen. Pertama-tama, Ongen mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa podcast siang hari ini, dan juga untuk kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kita sehat sehingga kita bisa berbagi satu kesaksian Amin. bahwa karya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Terlebih secara khusus bagi Ongen sendiri pribadi. Sejauh ini
Ongen nggak pernah menyangka Tuhan bawa sampai seperti sekarang. Kalau menilik ke belakang, bukan untuk menoleh ke belakang, tetapi satu hal pembelajaran proses Tuhan itu menjadikan kita sebagai tolak ukur untuk kita terus melangkah. Ya. Jadi dalam hidup Ongen, Kak Peter tahu mulai dari Ongen bujang, gabung bersama-sama sempat di pelayanan di God Service Ministry ya, GSM. Itu pendirinya juga ada almarhum Pak Theo Puntario, terus Pak Richard, ya. Theo Puntario masih hidup. Pak Theo siapa? Kak Noni yang sudah almarhum. Kanoni. Ya. Itu sorry. Itu terus kita sama-sama di situ melayani, terus di situ melihat nilai pelayanan di situ rasa. Tetapi untuk lebih keseriusannya itu dalam melayani Tuhan itu tuh masih belum dapat, masih sekedar sebagai satu kesenangan daging, hanya fun. Sampai akhirnya selesai sempat putus connection dengan Kak Peter, dengan GSM, saya sempat masuk dalam dunia yang sangat kelam, itu sempat narkoba juga, saya sempat pokoknya pergaulan yang membuat keluarga terbeban, bahkan menjadi beban keluarga, dan tidak pernah lepas doa dari almarhum mama. Kalau pelayanan selalu minta tolong doakan Ongen. Nah, itu yang saya dengar sampai pun kepada saya terbuka saja sampai kepada pernikahan saya yang sebelumnya pun itu berantakan habis-habisan, Andi. Yeah. Tuhan bawa saya untuk harus mengalami. Jadi saya sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa harus saya mengalami seperti ini? Dalam satu sisi sebelum saya fokus dalam pelayanan, saya tahun 2012 sampai 2010 kalau nggak salah, itu sampai 2014 itu Ongen dulu terlibat di dalam menjadi salah satu bagian dari grup Stadium Jakarta. Ongen kerja sebagai level manager dan di dalam hotel klasik di dunia malam yang kita menghadapinya segala macam rupa. Dan maaf saja dari mulai serigala, ular beludak, ya kan, sampai malaikat Tuhan yang kalau di gereja malaikat sampai ke tempat Ongen jadi Lucifer pun Ongen tahu. Itu jujur sempat kaget. Tadi Ongen tidak menyebutkan salah satu, bahkan ada satu hamba Tuhan pun datang ke tempat pekerjaan Ongen dulu. Itu Ongen kaget. Nah dari situ Ongen mulai berpikir, wah semua munafik. Kita pelayanan kurang lebih nggak jauh sama aku. Aku melayani musik di gereja, tapi aku kerja juga di tempat begini. Kan? Bahkan di tempat seperti ini hamba Tuhan pun ada yang datang. Oh gitu. Ya kan? Para musisi gereja pun ada yang hadir menikmati dunia malam dengan segalanya. Dan mereka tahu, mereka sempat kaget juga, dan Ongen bilang saya nggak munafik. Saya kerja butuh duit, saya mengandalkan kekuatan saya mampu menghidupi hidup saya dan waktu pernikahan saya pertama dengan istri dan anak. Tapi ternyata bukan itu maksud Tuhan. Saat saya melakukan itu semua dengan saya punya keinginan, tapi ternyata itu jauh daripada Tuhan. Tuhan buat saya benar-benar habis-habisan. Saya sempat pelayanan, sempat kerja di balik lagi ke BDI, Broadcast Design Indonesia, menjadi salah satu road manager artis-artis di BDI yang dinaungi BDI, dan bertemu sama Kak Peter lagi di pelayanan. Tapi saya udah keluar dari grup Stadium. Saya butuh duit, saya kerja, saya melayani. Tapi saya nggak fokus juga, Pak Andi. Saya masih melayani sedasar pelayanan aja, seperti main musik aja. Tapi terkadang
satu pertanyaan besar yang saya alami, ini saya buka-bukaan aja supaya Kak Peter juga dengar. Iya. Saya kadang sampai berasa begini, Tuhan, di luar gereja hidup gue hancur. Tapi kalau saat gue pelayanan kok banyak orang merasa diberkati ya. Saat aku main drum kok ada orang yang rasa senang ya. Padahal lepas dari situ hidup aku hancur loh Tuhan. Aku ngerokok, aku bergaul, nongkrong sana sini, nggak selesai. Nggak ada yang dibereskan benar-benar dalam hidup saya. Sampai akhirnya Tuhan bawa ke satu proses. Itu Kak Peter tahu, saya diterima di salah satu hotel di Palembang, Novotel Palembang. Saya diterima, saya levelnya manajer level B, dengan saya punya income gak mati, ya saat usia saya waktu itu masih saya terima 14 juta satu bulan, Pak Andi. No. Saya merasa bangga, Pak Andi. Saya ngomong sama Kak Peter, aku tinggalin, aku mau pindah ke Palembang, aku diterima kerja. Tapi saat saya mencari itu, Pak Andi, di situ lah baru Tuhan benar-benar buat saya nol. Kembali kepada titik nolnya Tuhan. Saya di Palembang, tapi rumah tangga saya hancur. Saya ke Palembang, istri saya mengkhianati saya, mantan. Iya. Saya balik, Kak Peter tahu itu, dan saat saya balik, Kak Peter tahu saya datang di Jakarta, Kak Peter ajak saya pelayanan. Dan hari Minggu itu waktu saya mau pelayanan Kak Peter, dan saya cuma bisa bilang, dan saya sempat menangis di depan Kak Peter, saya bilang, Kak Peter, saya mau cerai. Itu Kak Peter kaget. Kak Peter heran. Kenapa, Ngen? Yuk kita melayani dulu, Ngen. Kita melayani dulu. Kita pelayanan dulu. Nanti baru kita bicara. Itu hari saya pertama balik dari Palembang. Dan setelah itu Kak Peter aja makan, saya bercerita semuanya. Kak Peter bilang bawa dalam doang. Itu 2014. Saya berdiam diri, tapi berontak. Dalam arti saya tidak melakukan hal yang aneh-aneh, tapi hati saya, terus saya berontak. Saya sempat klaim sama Tuhan, Tuhan yang benar aja. Gua kerja buat anak istri. Gua habis-habisan buat anak istri. Kebutuhan hidup mereka. Dan gue yakin ini berkat dari lu kok. Lu kasih gue pekerjaan ini. Kalau pekerjaan ini buat gue harus punya rumah tangga hancur, kasih tahu dong. Gue bisa beralih untuk apa? Tidak ada jawaban, Pak Andi. Itu gak dapat jawaban sama sekali. Gak ada jawaban apa-apa. 2 tahun, 2014 hal itu terjadi. 2 tahun, saya melayani datang gereja, tapi kosong. Melayani, hati, nangis saya pelayanan, beri yang terbaik. Kayaknya itu semuanya kasih dengan cuma punya satu tujuan, ada modus. Ibarat gini, oke, aku total melayani Tuhan, tapi pulihkan aku dong, rumah tangga aku dong, ya kan? Jangan aku udah habis-habisan, yang orang bisa melihat aku main drum, wangin, keren, wangin, pelayananmu memberkati sekali, wangin, kamu main hadirat Tuhan tuh rasa. Tapi maaf, di hati kececel banget, omong kosong. Aku nggak dipulihkan rumah tanggaku, bukti istriku nggak balik sama anakku. Bahkan malah makin menjadi. Gitu. Pergi ke Manado, karena mantan dulu orang Manado. Pergi ke Manado bawa anak. Sampai tiba akhirnya dapat kabar anak nggak diurus. Mantan istri punya orang tua telepon suruh ambil anak. Saya berbicara, saya share itu dengan Kak Peter, dan saya bilang, Kak Peter, aku mengalami hal ini yang sangat-sangat. Wah, ini aku nggak tahu lagi mau gimana. Tapi Kak Peter bilang doangin, berdoa. Kak Peter dan Kak Valen yang selalu menguatkan, karena mereka yang tahu. Ingin berdoa. Tuhan buka jalan, anak bisa ingin ambil.
rasa ada situ ada rasa satu hal situ yang puji Tuhan dapat anak lah. Tapi ada rasa sedih yang aduh, gua kan pelayan Tuhan. Gua satu sisi hari Minggu gua melayani Tuhan. Tapi sekarang gua nggak punya kerjaan. Hidup dari melayani Tuhan. Apakah cukup dengan cuma anak? Iya. Tuhan tolong dong. Wah, pontang-panting Pak Andi. Puji Tuhan, Kak Peter pun panggil. Kak Peter bilang, ingin bantu aku di Luzi. Itu satu hal yang membuat aku jadi rasa, Kak Peter, bukan hanya sebagai sahabat, bukan hanya sebagai rekan pelayanan, tapi satu-satunya orang yang tahu saya punya hidup. Saat-saat itu saya tahu Kak Peter sayang sama saya. Rasa itu tuh buat saya sampai, aduh Tuhan, kalau jawaban Tuhan kayak gini, untuk saya harus lalui, mampukan saya. Pergi, tinggalkan anak sendiri di rumah, masih 4 tahun, Pak Andi, saya ambil anak saya. Oh gitu ya. Saya kunci dia di rumah. Saya cuma pesan dia, nak jangan main di dapur. Papa udah siapkan makanan. Brief mau makan, Brief mau minum susu sudah ada. Papa tinggal. Kadang titip anak saya ke kakak saya. Hal itu saya jalani 2 tahun, Pak Andi. Tapi proses Tuhan memang luar biasa. Saat saya sudah mulai rasa jenuh, saya ada satu lagu yang buat saya benar-benar itu kayak langsung spirit bangkitkan roh saya untuk saya betul-betul teriak. Di dalam rumah itu saya teriak. Kalau saya itu teriak dan saya sampai anak saya malam masih tidur, saya jam 2 subuh. Itu saya satu lagu yang saya sangat-sangat memberkati hidup saya dan merubah saya, itu lagunya adalah satu-satunya yang ku andalkan. Aduh, itu seperti yang membawa saya gini, ingin aku loh satu-satunya yang harus kamu andalkan. Kamu udah nggak bisa ngandalin skillmu lagi. Kamu mau kerja di hotel bintang manapun, kamu nggak bisa kalau kamu nggak ngandalkan aku. Karena akulah satu-satunya yang harus kau andalkan. Saya menangis, Pak. Saya menangis, saya minta tolong Tuhan, tolong saya. 2016, saya diterima di salah satu hotel di Pontianak ini. Dan saya bergumul, Tuhan, saya berangkat ke sama anak atau saya sendiri? Tuhan bilang berangkat aja. Lalu anak saya bagaimana? Tuhan bilang itu hak saya, bukan hak kamu. Ya, anak itu punya saya. Akhirnya saya share berbicara dengan kakak saya bilang, sudah anakmu di sini sama aku. Saya berangkat ke Pontianak sini 2016, saya kerja. Saya fokus kerja, melakukan rutinitas seperti biasa, dan bahkan melayani Tuhan di sini. Saya merasakan bahwa oke, ini sudah rasa ya, dan udah settle. Ternyata belum cukup di situ. Tuhan bawa Pak. Tuhan bawa saya lagi untuk sekarang kamu akan lihat bagaimana karya saya untuk kamu panjang. Dan kamu alami. Saya ketemu dengan istri yang sekarang dengan punya latar belakang yang kurang lebih sama. Sama-sama anak pendeta, sama, dan backgroundnya kurang lebih sama. Gitu. Ongen. Ya? Nah, yang masuk di Pontianak, kita masuk di sesi kedua ya. Boleh. Ini seru nih soalnya. Ya. Boleh. Ini sesi kedua nih, ini seru banget nih Pak Andi. Iya. Tapi sebelum ditutup Pak Andi ada mau ada sesuatu mau disampaikan nggak?
untuk menutup di sesi pertama? Ya ini sangat menarik nih Bu Ongen, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan waktu awal-awal itu juga Ya, rumah tangga berantakan. iya, Wah ini sesuatu yang kita perlu gali nih Pak, nanti di sesi kedua Pak. Kalau Ya, misalnya betul. ini, karena ini kan banyak orang yang saat ini kehilangan pasangan Pak, kehilangan ini. betul. Orang-orang yang ini bagaimana ya? Karena tadi Bung Ongen tuh mengungkapkan dengan perasaan yang terdalam gitu sih. Iya, Karena iya Pak Andi. tapi Tuhan itu berdaulat. Betul, betul. Itu yang betul, Bung Pak Ongen, Andi. ya, kuncinya Bung Ongen tadi itu Tuhan berdaulat dan itu betul-betul Betul. nyata. Betul. Betul. Nah, nanti Betul, kita Pak masuk ke Andi. sesi 2 hal kayak Ya. gitu Pak Peter kalau boleh. Oke, Betul. Ya, siap. baik. Sampai ketemu di sesi kedua. Oke. Ya. Ongen, Ya. kita lanjutkan lagi yang bagaimana sekarang tiba-tiba nyampe di Kalimantan Barat. Kota Lempok, kota Duren, kota rambutan, dan makanya kota pisang goreng dan lain-lainnya. Betul. Kota Pisang Goreng Pontianak. Iya. Kota Jeruk Pontianak. Coipan. Coipan. Oke, Kapuas. terusin. Terusin Ongen, silakan Ongen. Jadi 2016 dapat tawaran dari salah satu sahabat untuk mau ndak pegang salah satu hotel. Posisimu GM. Kamu tinggal di hotel, kamu hanya kerja, makan minum ada semua, gaji utuh dan segala macamnya. Oke, itu satu hal tawaran yang sangat-sangat menarik. Nggak pakai pikir panjang, ambil. Nah, waktu dapat itu hati senang, merasa Tuhan sudah bawa, ya kan? Itu merasa aja, tapi kan kadang berpikir ya pun Tuhan, kalau Tuhan sudah bawa sejauh ini, ya sudahlah, berarti ini satu hal yang membuat aku harus fokus lagi dengan anak yang sudah aku ambil. Iya. Ternyata pun belum, kisah Tuhan belum selesai. Itu Tuhan beri, izinkan, menerima untuk Tuhan melihat lagi. Kamu bagaimana? Sampai Pontianak 2016 bekerja. Karena saya punya kelemahan saya workaholic. Saya kerja saat mendapat posisi itu, karena tinggal di hotel, saya fokusnya kerja. Mesbah hubungan dengan Tuhan, lupa Pandi. Ya. Masuk kamar tidur 8 jam, kerja 16 jam. Itu saya workaholic. Tadi saya akan tidur setelah saya tahu hotel ini dalam kondisi baik, semua staf bekerja on position, dan saya tidur. Tetapi kalau belum keadaan baik, saya tidak akan tidur. Padahal itu bukan maksud Tuhan berikan saya berkat itu sebenarnya kalau saya mau pikir. Tuhan mau buat saya untuk, ya kamu udah posisi sudah bagus, aturlah waktumu dengan saya juga dong. Harusnya seperti itu. Tapi ya, balik lagi ya, masih belum paham akan maksud Tuhan, belum kuat untuk
mendengar callingnya Tuhan itu maunya apa. Sehingga naik kerja, terus kemudian dipercayakan untuk desain satu hotel cabangnya di Sintang, daerah Sintang. Kita lihat. Dan tiba-tiba kembali lagi Pak Andi, tawaran dunia malam itu terjadi. Oh gitu. Cabang Hotel My Home ini dia buka salah hotel di Sintang. Dan hotel di Sintang ini dia punya klub karaoke, dan salah satu klubnya itu bosnya menyerahkan ke saya untuk saya setting. Jadi saya setting lagi tempat kandangnya set. Satu-satunya klub malam di Kalimantan Barat yang punya kapasitas 800 pax. Itu grup saya dulu, My Home. Gitu ya. Itu saya setting. Bos banggakan saya dengan saya punya background. Ini orang ini pokoknya sampai salah satu Pak Hans, mungkin kalau Pak Andi pernah dengar Pak Hans. Yeah. Itu yang dulu dia salah satu juga owner Miles. Oh, iya. Ketemu saya di sini Pak Andi. Dan dia bisa bilang ke bos saya, lu ketemu orang yang gak sama. Manusia membanggakan itu, tapi itu nggak sangat berarti di mata Tuhan. Saya ketemu dengan istri saya sekarang dengan latar belakang yang berbeda. Tuhan bawa pun secara tidak sengaja saat saya balik ke Jakarta untuk saya belanja segala kebutuhan ini untuk buka tempat yang baru di salah satu kota di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang. Saya bertemu di salah satu media sosial, Pak. Oh. Dan saya kaget ternyata dia orang Pontianak. Nah, saya hanya melihat, tapi saya tidak fokus untuk mau kenal lebih dalam karena saya fokus kerja. Gitu. Tapi waktu saya mau rencana balik, saya menceritakan saya mau balik ke Pontianak lagi untuk bekerja, dan di situ baru terbuka background latar belakang hidup kita masing-masing. Saya punya papa almarhum pendeta dari GBIS. Mama saya pendeta GBIS. Yeah. Papa saya dulu rektor Sabis, Sekolah Alkitab Betel Injil Sepenuh di Surabaya, pertama kali buka, dan papa saya adalah rektornya. Istri saya punya papa pendeta, pendiri gereja GKT, rektor STT, ketua umum. Wah, tapi rumah tangga mereka, istri saya sekarang tuh rumah tangganya mengalami juga hal yang sama. Memiliki anak 2, saya anak 1. Latar belakang sama yang kita alami. Tapi kita dua sama-sama bertanya sama Tuhan. Tuhan, kok kita bisa ketemu? Maksud Tuhan apa? Iya. Ya. Apakah kita harus menikah atau bagaimana? Karena perpisahan saya 2014 ke 2016, saya tidak ada namanya mengurus surat cerai. Saya tidak mengurus surat cerai karena saya masih berpikir Tuhan pasti punya rencana dalam pernikahan saya yang lalu. Tapi ternyata tidak, Pak Andi. Saya pertemukan dengan istri yang sekarang, dan dia tahu saya kerja di hotel, dia terima saya apa adanya, dan dia juga support saya untuk mengingatkan saya, kalau kamu kerja di sana, hari Minggu kamu harus pelayanan, ingat pelayanan yang Tuhan kasih. Berbeda jauh dengan saya punya mantan, yang hanya tahu kasih duit, mana uang berkat pelayanan, mana uang gaji. Dan tahunya seperti itu, Pak Andi. Tapi selama 2 tahun belakangan itu saya tidak urus apa-apa. Tapi hingga pada akhirnya 2016 mau akhir sekitar bulan Oktober, itu saya dapat kabar bahwa mantan ini sudah punya anak dari hasil perzinahan dia. Sudah ada buah perzinahannya, kan. Dari situ saya tanya sama Tuhan, bagaimana saya harus berbuat seperti ini? Teguhkan saya,
kalau saya harus bercerai, Tuhan buka jalan. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, Tuhan batalkan niat ini. Ya. Prosesnya jangan terjadi. Saya berdoa itu, Pak Andi. Ya. Dan saya mulai dari mencoba mengurus masukin gugatan perceraian di pengadilan, Pak Andi. Itu semua lancar. Semua tidak ada terkendala. Ya. Baik waktu, dana, dan segala macamnya. Itu kayak berjalan semua. Dan saya bilang, Tuhan, apakah iya? Sampai hakim meminta bukti bahwa saya punya tuntutan bahwa yang bersangkutan sudah punya anak dari hasil perzinahan dan segala macam. Saya ngomong dan hakim mengatakan buktinya mana? Buktinya saya dapat, Pak Andi. Oh. Saya dapat buktinya itu. Tuhan memberikan saya, tiba-tiba tantenya telepon saya, berbicara keluarganya, telepon saya, berbicara apa kabar, Ongen, dan segala macam saya cerita. Terus saya cuma tanya bagaimana kabar mantan. Mereka bilang, aduh Ongen, dia udah punya anak. Wah, saya kaget. Dan saya langsung berbicara, saya minta izin, bolehkah saya rekam pembicaraan ini? Emang kenapa Ongen? Saya lagi ngajukan gugatan. Rekam saja. Bukti itu dapat. Dan saya dapat, saya rekam, saya naikkan ke pengadilan. Itu putus. Tidak ada kendala. Cuma hanya satu. Mungkin dalam sejarah pengadilan negeri Jakarta Timur, hakimnya cuma bisa mengatakan, hanya kasus kamu, Henry Charlie Riri Hena, nama saya Henry Charlie Riri Hena, aslinya. Hanya kamu saja untuk sidang cerai ini 6 bulan putusannya. Karena saya 6 bulan itu saya bolak-balik Pontianak. Saya bolak-balik ngurusin belajar. Jadi waktu sidang pun bentrok terus. Saya mundur. Tapi dia bilang gini, tadinya saya udah mau tutup, kamu punya sidang ini, kasus kamu. Kalau saya tutup, kamu sudah tidak bisa lagi mengajukan gugatan cerai. Tapi saya bilang ini, ya sudah terserah yang mulia hakim. Karena saya sudah hadir, putusan apapun saya terima. Secara hukum, saya mengajukan gugatan cerai. Dan saya sempat mengajukan hak asuh anak. Hakim panitera mengatakan, oh nggak bisa, itu terpisah. Putus dulu cerai, baru kita bicara gugatan hak asuh anak. Tapi hari itu, saya dapat dua-duanya. Oh. Saya tidak pakai lagi mengajukan hak asuh anak. Karena anak sudah sama saya. Dan langsung saya dapat putusannya. Jadi cerai dan hak asuh anak. Saya dapat dua-duanya. Dari situ saya memberanikan diri, mencoba membuka hati dan menjalin hubungan dengan istri saya sekarang. Dan istri saya sekarang pun lika-liku untuk dapat surat cerai. Hanya dialah yang surat cerai orang nomor 2 di Indonesia. Yang cerainya harus sampai ke putusan MA. Oh. Istri saya. Pertama kan Bambang. Kedua istri saya. Putusan cerainya sampai ke MA. Karena suaminya nggak mau. Tapi suaminya bukti-bukti perselingkuhan, bukti kekerasan, bukti mantan suaminya tuh ada semua. Suaminya banding-banding terus. Tapi akhirnya dapat cerai. Nah setelah dapat, kita berdua dapat, ya kita berdoa tanya Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan mempersatukan kami? Lika-liku pun banyak, Pak Andi. Ya. Dalam saya mau menikah ini, saya dapat penolakan dari mami mertua saya. Oh. Nah sekarang mertua, dia tidak setuju. Dia tidak suka dengan segala latar belakang. Bahkan banyak hasutan yang mengatakan bahwa saya punya anak ada 3 lah. Saya punya istri juga ada 3 lah. Saya bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang tahu, Tuhan Engkau jadi hakim atas semua pernyataan ini. Tapi puji Tuhan, sekarang menjadi anak mantu yang disayang. Iya. Iya. Tapi sampai saya akhirnya meninggalkan dunia malam ini, Pak Andi, saya bertemu dengan satu titik mana
itu saya mengalami ketakutan yang paling saya takuti. Di Sintang saya ribut dengan salah satu aparat. Oh. Dan saya dicari oleh seluruh aparat Kota Sintang, Kabupaten Sintang. Saya ribut, habis-habisan. Bos saya yang tadi banggakan saya angkat tangan. Staf-staf saya yang saya banggakan bisa bantu saya angkat tangan. Istri saya saksiin. Saat dia datang dengan keluarga mengunjungi saya di Sintang, itu saya dalam posisi dicari seluruh intel Kota Sintang. Bukan karena narkoba, tapi karena keributan. Saya pukul salah satu anggota ini. Habis. Emosi saya. Tapi justru dalam ketakutan saya tidak ada yang menolong saya. Saya masih mengandalkan manusia saat itu. Keblonglah saya. Tidak ada. Di lantai 3 saya sembunyi, bukan di dalam gedung lantai 3 hotel, bukan di dalam hotelnya, tapi di dak luar gedung yang hanya dak itu selebar setengah meter 50 cm untuk letak taruh outdoor AC. Ya. Saya sembunyi di samping tembok lantai 3 di luar, Pak, di tengah malam jam 2. Di situ dengan ketakutan saya dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih kehendaki saya hidup, saya janji, saya tinggalin dunia ini. Saya tinggalin. Saya udah capek dunia ini, Tuhan. Tolong saya. Itu yang tadinya saya lihat di bawah mereka teriak, mana ungin dengan maaf nih, dengan pegang senapan, dengan pegang pistol. Orang-orang perwira petinggi-petinggi yang saya kenal, saya berharap bisa meredamkan anak buahnya. Tidak bisa. Bahkan mereka bisa WA saya, lebih baik kau sembunyi lah, gak usah keluar-keluar dulu. Wah, itu saya ngalami, kan. Ketakutan yang amat sangat takut. Tapi saat saya bilang, Tuhan tolong saya, di lantai 3 jam 2 subuh, dengan saya cuma jongkok duduk, itu tiba-tiba yang tadi cari, tiba-tiba saya udah gak dengar lagi suara apa-apa. Tiba-tiba saya dengar teknisi saya tahu saya sembunyi di situ. Dia lihat saya dari jendela dan bilang, Amin, masuk sudah lewat sini. Situ saya masuk, saya kembali ke Pontianak dengan kondisi disembunyikan. Itu saya naik pesawat subuh. Bukan pesawat pagi, tapi saya subuh-subuh udah ke bandara supaya mereka tidak mencari saya di bandara. Saya dimasukin subuh di bandara, tidak ada orang, tapi satpam masukin, nanti kasih tiket, pokoknya bapak di sini. Itu yang urus saya teknisi. Bos angkat tangan, staff manager selevel anak buah saya angkat tangan. Orang kecil yang teknisi biasa yang bantu saya. Saya berangkat, saya sampai ke Pontianak. Saya cerita, istri saya senang. Sampai akhirnya saya bilang, udahlah, ini udah waktu Tuhan. Dan saya bilang, ya, kalau memang kamu mengatakan itu waktu Tuhan, ya sudah. Tapi bagaimana saya mau hidupin kamu nanti, mau menikahi kamu. Kapiter tahu. Itu saya mau menikahi kamu bagaimana? Kita punya rencana mau nikah di Bali, mau nikah. Duit itu udah gak ada, mau gimana? Tapi dia bilang apa? Tuhan ya. Di situ saya merasakan bahwa ini pasangannya. Bukan mengenai materi, tapi mampu menjadi pasangan yang sepadan. Sesuai kata firman Tuhan. Ya kan? Penolong, inilah penolong. Pasangan yang sebagai penolong, penghibur. Dan di situ saya mengatakan saya nggak punya apa-apa, keluargamu terima saya nggak? Dia mengatakan jangankan keluarga, saya aja terima kamu. Dan akhirnya saya lepaskan pekerjaan, saya nggak tahu 2018 saya nggak tahu mau apa.
saya dipertemukan sama papi bilang udah kamu kuliah, ambil teologi, habis itu lanjut S2-mu, kamu kuliah S2, kamu belajar, kamu seolah-olah kayaknya saya dipaksa bertobat seperti Yunus. Tapi itu membuat saya sukacita, Pak Andi. Yang tadinya nggak pernah mau baca kitab, mau share firman di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Hal itu saya alami sampai akhirnya membuat seperti hati yang udahlah, waktunya Tuhan, udah bukan waktunya Ongen. Ini cara Tuhan, bukan cara Ongen. Betul. Tapi apakah sampai situ Pak Andi udah tenang selesai? Belum, Pak Andi. 2000 penghujung 2018 itu Tuhan bukan mengizinkan goncangan, tapi membentuk karakter saya sama istri. Itu Kapiter tahu. Itu kami terpisah lagi dengan satu dan lain hal mengenai pribadi kami dengan milik kami masing-masing, yaitu anak kami masing-masing. Kami terpisah, Pak. Udah menikah tapi terpisah lagi karena pegang prinsip anak masing-masing. Tapi pas 2018 saya menikah Agustus 2019 awal saya terpisah karena prinsip pegang anak masing-masing. Kapiter dan Pak Pendeta Andreas yang mediator kami dan yang membentuk kami lagi. Dan di situ ada satu pertanyaan besar bagi saya saat mengalami itu. Saya mengatakan, Tuhan, maksud apa lagi ini? Saya sedang kuliah, saya harus terpisah lagi, saya kuliah lagi jarak jauh di Jakarta. Saya mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kedagingan saya, pikiran saya terpecah dengan milik kami masing-masing. Tepat ulang tahun saya yang ke-39 tahun, Tuhan jawab itu, Pak. Dan waktu itu Kapiter tidak ada, kita lagi ada ibadah present worship. Dan saya cerita itu ke Kapiter waktu saya perjalanan balik ke rumah di Jakarta, di Pastori, di busway. Saya dapat satu firman itu memberikan saya peneguhan bahwa apa yang menjadi hakmu, kau lepaskan, itu akan kau kembali, akan Tuhan berikan kembali. Jadi itu di dalam Matius, saya lupa Matius pasal berapa, itu sangat memberkati saya bahwa lepaskan hak, mengenai hak. Jadi kita sekarang hidup sama Tuhan, kita nggak perlu minta hak. Jangan mengatakan Tuhan aku berhak. Saya mengalami itu dan Tuhan jawab itu, bahwa sampai akhirnya saya pegang firman itu bahwa Tuhan, ya, anak ini bukan hakku sebenarnya. Ini Tuhan yang punya. Barang siapa yang mau melepaskan haknya akan Tuhan kembalikan. Ya, itu kan. Saya klaim firman itu, dan itu jelas sekali sama saya. Saya duduk firman itu dengar dan air mata saya keluar. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya kalau saya selalu mengatakan saya berhak. Ampuni Tuhan kalau saya harus mengatakan saya ini hak saya. Padahal sejauh ini yang saya terima itu hak Tuhan atas hidup saya, bukan hak saya. Itu Tuhan yang berhak atas hidup saya, bahkan sampai ke anak saya. Pulang dari situ, Kapiter WA selamat ulang tahun Ongen, dan saya juga langsung telepon Kapiter. Saya bilang, Kapiter, hari ini Tuhan kasih saya hadiah yang sangat luar biasa. Tuhan mengajarkan saya bahwa melepaskan hak itu saya lepas betul-betul. Saya lepas itu
saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau lepaskan hak ini di tangan Tuhan dan biarlah Tuhan bawa maunya seperti apa. Ya. Puji Tuhan, anak saya Tuhan serahkan kepada kakak saya yang sejauh ini pernikahan mereka belum dikaruniakan anak. Dan mereka siap menerima anak saya. Dan mereka menyayangi anak saya seperti darah daging mereka sendiri. Ya. Sehingga pada akhirnya saya berpikir, Tuhan terima kasih buat firman ini. Saya mau fokus lagi sama Tuhan. 2019 saya kembali lagi ke Pontianak. Saya selesaikan perkuliahan saya. S1 saya lanjut sampai S2. Selesai pada waktu Tuhan. Dan saya dibentuk sama Tuhan. Karena waktu saya mau menyelesaikan ini, satu hal yang saya berpikir ada satu rasa minder bagi saya. Saya orang yang nggak tahu tentang teologi. Saya orang yang nggak tahu tentang apa sih sekolah ini, sekolah tinggi teologi itu apa sih? Iya. Tapi saya Tuhan bawa di tengah-tengah yang ingin orang tuamu rektor, orang tuamu ketua sinode, istrimu punya titel STH, kakak-kakaknya hamba Tuhan, mereka semua punya gereja. Kalau kamu gak mempersiapkan dirimu untuk seperti ini, ya akan sangat sulit untuk kamu sendiri bisa melewati sekarang hidup ini. Ya. Puji Tuhan, saya buka hati, saya lembutkan hati saya. Dengan kata lain, saya bertobat. Saya bertobat, betul-betul saya bertobat di hadapan Tuhan. Dan saya minta ampun atas semua-muanya yang telah saya lakukan. Itu semua berjalan baik adanya sampai sekarang. Ya. Sampai saya pun gak mikir, Tuhan, emang saya harus jadi dosen? Saya nggak pikir. Saya diangkat masuk sebagai staf dosen pun saya sempat bertanya, apa yang mau saya ajarkan Tuhan? Ya. Tapi Tuhan bawa saya mempertemukan dengan orang-orang baik yang begini. Kamu kan dipilih dosen ini, mata kuliah ini. Saya mengajar mata kuliah misiologi dan musik gereja. Tapi bilang saya nggak tahu barang ini. Saya jujur saya nggak tahu. Ya kan saya cuma suruh kuliah sama papi, tapi saya nggak tahu. Tapi sekarang waktunya kamu harus tahu. Jadi saya teringat kisah Yunus. Ya, kalau Tuhan udah panggil, kalau kau lawan, ya ditelan sama ikan. Untung Tuhan bawa Yunus untuk hanya cuma ditelan. Coba kalau Tuhan bawa Yunus masuk perut ikan sebelum masuk dikunyah sama ikan, kan nggak lucu. Hancur. Hanya Tuhan hancur. Yeah. Cuma ditelan sama ikan. Ditelan bulat-bulat. Coba dikunyah sama ikan. Aduh. Ya kan? Jadi saya berpikir, oh iya ya. Firman ini menggambarkan saya bahwa ya ada waktunya untuk harus kita Tuhan bawa ya, lu harus bertobat. Jangan sampai lu melawan lagi maksud Tuhan. Oke, Ogen. Sekarang kita masuk di sesi di mana Ogen sudah masuk di yang teologi. Barusan ya. Ya Pak Andi? Ya. Cuman tadi yang cukup menarik ini sih Pak. Bung Ongen ini dibentuk Tuhan sampai bukan hanya 0 minus. Iya. Betul. Boleh dikatakan seperti kayak waktu Daud itu dia sedang berada dalam gua Adulam. Iya. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Sudah nggak ada harga diri, nggak ada, udah kehilangan segala pegangannya dia. Sampai dia juga udah nggak tahu lagi tentang nasibnya dia sendiri, Pak. Iya betul. Itu yang dia alami. Sehingga waktu itu dia langsung keluar. Jadi banyak proses Tuhan yang dia alami. Karena Tuhan sedang arahkan dia, ini begini sih Pak. Yang saya lihat ya Pak ya, dari benang merahnya. Sebenarnya ada covenant Tuhan Pak. Nah. Tuhan ingin selamatkan Bung Ongen ini dari hal yang menyimpang dari covenant Tuhan. Iya, betul. Dan ini yang akhirnya betul-betul kita pun juga belum
belum tentu bisa mampu mengalami proses yang dia alami saat itu, Pak. Tidak semua orang. Tapi Tuhan selamatkan dia dari hal-hal yang dia tidak sadari, dari menjauh dari covenant Tuhan itu. Kalau dia menjauh dari covenant Tuhan, lebih hancur lagi hidupnya. Betul. Nah, ini yang kita cukup menarik nih, Pak, karena dulu pada masa pandemik ini semua orang kan menjerit nih. Iya. Cuman jeritanya ya ada yang jeritan kepada diri sendiri, ada jeritan kepada orang lain, ada jerit juga kepada Tuhan. Iya. Tapi covenant itu, kesetiaan Tuhan dalam memegang covenantnya, janjinya, itu menolong kita. Benar. Amin. Benar. Situasi sulit apapun juga itu yang menolong kita gitu loh. Betul. Yang tanpa kita sadari kita diarahkan. Betul. Itu berarti covenantnya setelah yang satu ini, Pak. Iya, betul Pak. Oke kan. Setelah yang satu ini covenantnya. Baik, Kak Peter. Asik. Oh, gitu. Saya di situ, Pak. Waduh. Saya tidak ada pengalaman ikatan apa di badan saya. Saya berdiri di situ, Pak. Membuat saya melihat. Akhirnya saya tuh Tuhan bawa mengalami itu dan saya mau melangkah dan iya ya Tuhan, terima kasih.